Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih kepada Ibu Bening Nurul Hidayah Kambuna, STMT, selaku dosen pengampu mata kuliah Fenomena Transport yang telah memberikan kesempatan kepada kelompok kami untuk mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul Perpindahan Panas Solidifikasi Casting. Selanjutnya, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Kami dari kelompok 6, kelas A, yang beranggotakan saya sendiri Muhammad Devrijal Juliantoro, kemudian ada rekan saya Matlaul Anwar, Muhammad Rojan Waliuddin, Mugi Maula Mutakin, dan Muhammad Diko Mahendra. Nah, ini adalah outline yang akan kita presentasikan. Yang pertama adalah pendahuluan, kemudian konsep dan animasi, kemudian penurunan rumus, dan aplikasi di bidang metalurgi. Next. Nah, perpindahan panas. Apa sih perpindahan panas itu? Jadi, dalam kehidupan sehari-hari, kita bisa memperhatikan benda-benda yang panas. Benda-benda yang panas lama-kelamaan akan dingin. Nah, misalkan itu kita bisa lihat pada gambar, yaitu ada satu cangkir kopi, di mana jika dibiarkan, yang tadinya panas lama-kelamaan akan menjadi dingin. Nah, kemana panasnya? Panasnya itu akan menyebar ke lingkungan. Sehingga panas dalam cangkir itu akan semakin lama, semakin habis diserap oleh lingkungan. Nah, contoh yang lain bisa kita lihat pada gambar, apabila kita memasukkan sendok atau logam ke dalam api, maka tangan kita akan merasakan panas pada sendok tadi. Kenapa? Karena itulah panas yang merambat. Karena panas adalah jenis energi, sama seperti listrik, jadi listrik bisa mengalir, maka panas juga bisa mengalir. Nah, perpindahan panas itu dibagi menjadi 3, yaitu konduksi, konveksi, dan radiasi. Konduksi didefinisikan sebagai perpindahan panas yang tidak diikuti perpindahan zat atau materi. Contohnya adalah perpindahan panas melalui benda padat. Kemudian konduksi dibagi menjadi 3, yaitu ada pada bidang datar, silinder, dan bola. Selanjutnya adalah konveksi. Konveksi adalah perpindahan panas yang terjadi antara permukaan padat dengan fluida yang mengalir di sekitarnya dengan menggunakan media penghantar berupa fluida cairan atau gas. Nah, konveksi ini dibagi menjadi 2, yaitu konveksi bebas dan konveksi paksa. Konveksi bebas adalah perpindahan panas yang disebabkan oleh beda suhu dan beda rapat saja dan tidak ada tenaga dari luar yang mendorongnya. Contohnya adalah ketika pelak panas dibiarkan di udara sekitar tanpa ada sumber gerakan dari luar konveksi paksa. Jadi konveksi paksa adalah perpindahan panas aliran gas atau cairan yang disebabkan adanya tenaga dari luar. Contohnya adalah pelat panas dihembus udara dengan kipas. Selanjutnya adalah radiasi. Radiasi itu perpindahan panas yang terjadi karena pancaran atau sinar radiasi gelombang elektromagnetik tanpa memerlukan media perantara. Nah, perpindahan panas secara radiasi itu dibagi menjadi 2, yaitu antara 2 permukaan dan antara 3 permukaan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan konsep perpindahan panas solidifikasi casting. Pada gambar 1 adalah mekanisme perpindahan panas kurva solidifikasi paduan. Jadi kita perlu mengetahui perilaku solidifikasi perpindahan panas dari cairan suatu suhu panas yang dicor ke cetakan adalah fenomena yang sangat kompleks dan mode perpindahan panas yang berbeda dapat diamati saat pemadatan dicor. Sementara perpindahan panas dominan. Resistensi terhadap aliran panas juga memiliki dimensi yang berbeda. Untuk pemadatan ini, resistensi ini terutama tergantung pada logam cor cair. Pemadatan umum paduan dibahas pada gambar 1 dan kurva perbandingan spesifikasi AL6061 ditunjukkan pada gambar 2. Awalnya pada penuangan logam cair cor ke dalam rongga cetakan, seluruh cairan logam mengalir dan menepati rongga cetakan. Logam cair mengalir dengan kecepatan bercampur secara menyeluruh dan melepaskan panas ke cetakan karena perbedaan suhu yang sangat tinggi. Kontak termal lengkap diamati antara
cor dan cetakan yang menyebabkan perpindahan panas menjadi konduksi murni, di mana resistansi yang ditawarkan oleh logam cair ini dapat diabaikan karena seluruh aliran fluida adalah logam cor superheat. Setelah logam cor mencapai titik cair pada pendinginan, cor menyusut dan melepaskan panas laten dan juga sejumlah oksida logam dilepaskan, menyebabkan celah udara antar cor dan cetakan. Karena celah udara ini, fenomena perpindahan panas sekarang berubah menjadi kompleks, di mana semua mode perpindahan panas dapat diamati secara bersamaan. Celah udara ini dicirikan dengan koefisien perpindahan panas antara muka HTC melintasi antar muka cetakan logam. Saya Matlaul Anwar dengan NIM 33341900099. Dari video animasi tersebut dapat dilihat bahwa perpindahan panas dipengaruhi oleh temperatur, sehingga proses casting mudah menyebar pada cetakan. Perbedaan distribusi temperatur yang signifikan ini disebabkan oleh sifat dari material cetakan. Cetakan memiliki konduktivitas termal yang lebih tinggi. Oleh karena itu, memiliki kemampuan yang lebih baik untuk menyebarkan panas, sehingga perpindahan panas pada solidifikasi casting dengan cepat menyebar ke dalam cetakan sebelum semuanya akan keluar menuju lingkungan, sehingga dapat disimpulkan bahwa kecepatan pendinginan dari pengecoran dengan cetakan lebih besar. Suatu cetakan masih akan mengalami pertambahan panas apabila masih ada panas berlebih dari proses casting. Kemudian akan mulai turun ketika temperatur antara coran dengan cetakan sama, yang kemudian temperatur turun setelah tidak ada input panas dari proses casting, di mana pada saat itu panas yang berada di dalam cetakan akan disebar keluar lingkungan. Gradien temperatur yang terbentuk menggambarkan arah mulainya pendinginan. Dapat diketahui bahwa arah gradien temperatur mengarah ke atas saat proses casting, yang berarti arah pendinginan juga menuju material coran, sama seperti yang telah dibahas pada sebelumnya. Pada slide ini, saya akan menjelaskan mengenai penurunan rumus dari perpindahan panas pada solidifikasi of casting, yang dimana di situ terdapat persamaan T kurang Tm per T0 kurang Tm sama dengan RF X per 2 pangkat AT, di mana persamaan ini digunakan untuk mendapatkan jumlah panas yang mengalir ke dalam cetakan, dan jumlah panas ini harus sama dengan panas laten yang dihasilkan selama pemadatan. Selanjutnya ada flux panas ke dalam cetakan, diikuti sebagai berikut, yaitu Q sama dengan min K do T per do X sama dengan K Tm dikurang T0 per pangkat per akar pi AT, yang dimana mengingat A itu adalah K per PCP, sehingga Q sama dengan akar KPCP per pi akar pi T kali Tm min T0. Di sini juga produk KCP mewakili kemampuan cetakan untuk menyerap panas pada tingkat tertentu, dan itu disebut difusitas panas. Tingkat di mana panas laten berkembang per satuan luas. Nah, sehingga Q sama dengan rho aksen HF dm per dt, di mana rho itu adalah densitas dari solidifikasi metal dan HF sama dengan panas laten peleburan logam, dan M adalah ketebalan logam yang dipadatkan, sehingga menghasilkan tingkat di mana antar muka maju ke dalam cair, yaitu dm per dt sama dengan Tm min T0 akar KPCP per rho HF akar pi T. Nah, integrasi berikut dengan batasan M sama dengan 0 dan T sama dengan 0, sehingga menghasilkan M sama dengan 2 per akar pi Tm per M min T0 per rho HF akar KPCP akar T. Nah, jadi kita melihat bahwa jumlah pemadapan
pemadatan tergantung pada karakteristik logam tertentu, yaitu Tm dikurang T0 per Rho HF, dan difusitas panas cetakan, yaitu Kpcp. Ke slide selanjutnya itu membahas mengenai pengaruh kontur pada waktu pemadatan, yang dimana persamaan ini untuk semua kontur dan untuk luas permukaan tertentu. Cetakan menyerap sejumlah kalor Q dan waktu, dimana persamaannya itu adalah Q integral T sampai 0 A Q X sama dengan 0, dengan dt sama dengan AK Tm min T0 per akar pi A, dengan integral T sampai dengan 0 dt per akar T sama dengan 2 AK Tm min T0 per pi akar pi A kali akar T. Nah, agar pengecoran volume benar-benar memadat, semua panas laten harus dihilangkan. Oleh karena itu, total panas laten Q yang dihasilkan adalah sama dengan Rho VHF. Nah, di mana persamaan 7 dan 8 ini digabungkan untuk menghasilkan waktu pemadatan dari suatu pengecoran dalam hal rasio volume terhadap luas permukaan, yang dimana T sama dengan C V tanda kurung V per A akar 2, di mana C adalah pi per 4 akar Rho HF per Tm min T0 akar 2 tanda kurung 1 per Kpcp. Nah, persamaan 9 ini sering disebut sebagai aturan Vorinov dan C sebagai konstansa Vorinov. Ini memberikan perbandingan waktu pembekuan coran dengan berbagai bentuk dalam dan ukuran. Dalam aplikasi ketika lebih presisi diperlukan, perlu untuk memperhitungkan efek kontur cetakan pada pemadatan, sehingga silinder, yaitu perbedaan antara coran dari 3 bentuk dasar, yaitu pelat tak hingga, silinder tak terhingga panjang, yang dimana beta sama dengan V per A per akar AT, yaitu dengan gamma sama dengan tanda kurung Tm min T0 Rho HF Rho Cp. Dengan parameter ini, waktu pembekuan untuk 3 bentuk dasar dihitung dengan beta sama dengan gamma tanda kurung 2 per akar pi plus 1 per alpha beta. Saya akan menjelaskan aplikasi di bidang metalurgi. Aplikasi di bidang metalurgi terjadi ketika hasil coran dituangkan ke dalam cetakan sampai hasil coran selesai dicetak. Contohnya itu pada saat ketika mengecor baja, aluminium, dan lain-lain. Ini berikut adalah fotonya. Terus ini adalah referensi kita. Ya, sekian dari kelompok kami. Maaf bila ada kesalahan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.